Mengapa kira-kira di Jawa Barat banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Aceng Abdullah sebagai pengamat komunikasi korupsi Universitas Pajajaran. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam. Aceng, sehat? Alhamdulillah. Dan selain Pak Aceng, kita juga sudah tersambung melalui layanan Skype bersama Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Diksan. Baik, dan kalau kita bicara Pak Aceng terkait dengan korupsi, Jumat lalu begitu ya kita Ya. ketahui bersama bahwa Pak Budi Budiman dijadikan sebagai tersangka. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kasusnya bukan kasus baru begitu. Artinya ini bukan sebagai prestasi KPK saat ini begitu. Artinya ini sudah dari kasus 2017. Ya. Kalau Pak Aceng menanggapinya seperti apa melihat kasus ini? Jadi ini memang kasus kasus lama ya. Hmm. Ini kasus lama. Tersangka juga sudah kena OTT itu Mei 2019 gitu. 2019. Setelah pihak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan dan akhirnya dijadikan tersangka. Jadi banyak masyarakat yang menilai ini kok didiemin, sebetulnya bukan didiemin, tapi proses tetap berlangsung, saksinya banyak. Biasanya saksi korupsi itu bisa banyak diperiksa satu persatu dan kemudian disimpulkan bahwa yang bersangkutan layak untuk dijadikan tersangka. Tapi kan Pak Aceng 2019 sebetulnya sudah dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka. Artinya apa yang kemudian menyebabkan bahwa perlu ada waktu kurun 1 tahun untuk kemudian dilakukan penahanan oleh KPK? Sebetulnya sepengetahuan saya waktu itu belum ya. Waktu itu belum dinyatakan tersangka tapi ikut terlibat gitu. Ikut terlibat. Nah kemudian setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan, maka muncullah keputusan untuk jadi tersangka. Oleh karena itu, kemudian baru-baru ini beliau ditangkap sama KPK, itu ya. Nah, jadi bukan berarti itu kasusnya berlalu-lalu, kelihatannya tidak itu ya. Oke. Tidak. Jadi sebetulnya memang selama 1 tahun ini memang terus pendalaman termasuk juga saksi begitu ya. Dan kita juga pemirsa sudah tersambung dengan Bapak Ivan Diksan sebagai Sekda Kota Tasikmalaya. Pak Ivan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Iwan. Oke, Pak Ivan, begini, kalau dari beberapa konferensi pers yang dinyatakan oleh KPK, sebetulnya kasus suap yang dinyatakan oleh Wali Kota Tasikmalaya adalah untuk kemudian pembuatan rumah sakit, kemudian juga perbaikan jalan dan sebagainya. Sebetulnya kondisi 2017 di Tasikmalaya itu seperti apa terkait dengan ketiga itu? Ya memang pada saat jadi begini ya, jadi Kota Tasik itu memang membutuhkan anggaran pembangunan gitu. Karena memang terkait dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan juga memang Pak Menteri memiliki program untuk meningkatkan pelayanan sakit di bidang kesehatan dan lain-lain. Gitu. Baik, Pak Ivan, suaranya sempat terputus-putus. Jadi seperti apa kira-kira kondisi pada saat 2017 ketika kemudian ada lelang dana alokasi khusus begitu? Karena kemudian Wali Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa dana ini dikhususkan untuk pembuatan rumah sakit dan perbaikan jalan. Mangga, Pak Ivan. Ya memang kebutuhan infrastruktur di Kota Tasik cukup banyak, Mas. Jadi kondisi jalan yang memang kondisinya perlu perbaikan. Kemudian juga kalau dari sisi rumah sakit itu harapannya ingin bagaimana menjadikan rumah sakit ini benar-benar sebagai rumah sakit rujukan di Priangan Timur. Sehingga memang fasilitas-fasilitasnya perlu terus ditingkatkan, terutama infrastrukturnya. Makanya kemudian pemerintah sana kemudian melakukan lelang dana alokasi khusus begitu ya? Jadi kan kalau dana alokasi khusus ini kan biasa diberikan setiap tahun oleh pemerintah pusat, Pak. Oleh pemerintah pusat. Jadi kan memang mekanismenya kalau DAK ini
ada usulan dari daerah, kemudian juga nanti ada macam asistensi dengan kementerian terkaitnya, baru kemudian nanti kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau hasil pembahasan dengan kementerian terkaitnya. Oke, di tahun sebelumnya sebetulnya seperti apa kondisi ataupun dana yang didapatkan oleh Kota Tasikmalaya terkait dengan DAK ini ya, Pak Ivan? Setiap tahun kita dapat DAK kok. Setiap tahun kita dapat DAK. Jadi ada alokasi data dari DAK untuk infrastruktur, untuk pengairan, untuk pendidikan. Oke, dan berarti kalau demikian kemudian dirasa tidak cukup karena kemudian tadi dikatakan Pak Aceng pengairan, kemudian juga perbaikan jalan, pembuatan rumah sakit. Kan tiap tahun kemudian mendapatkan. Apa yang kemudian kira-kira mendorong untuk melakukan kasus korupsi atau penyuapan? Jadi gini sih, sebetulnya kasusnya itu kasus dana alokasi khusus, pencairan dana alokasi khusus dari pusat ke kabupaten. Nah, selama ini memang pihak daerah itu selalu merasakan bahwa untuk mencairkan itu susah. Yeah. Ya. Tapi sebaliknya banyak teman-teman di pemerintah daerah itu kok daerah lain gampang ya gitu. Kok gampang ya gitu. Nah, maka banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi yang ditangani oleh KPK itu gara-gara pencairan ini. Bisa minta bantuan ke legislatif, ke orang-orang di DPR RI, atau bisa minta bantuan yang lainnya. Sehingga dalam masalah bantuan ini, dalam tanda petik itu tentu saja harus ada pelicinnya. Itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Jadi kadang-kadang teman-teman di daerah itu selalu heran, kenapa sih daerah lain mah kelihatannya gampang gitu mencarikan itu. Termasuk dana anggarannya juga jauh lebih besar misalkan kalau daerah lain. Itu juga yang jadi masalah. Nah, sehingga muncullah budaya ini gitu. Budaya suap ini. Jadi kalau tidak salah Kota Tasik itu dulu mengajukan 150 M ya. 150 M untuk berbagai proyek itu yang kemudian kalau tidak salah juga, kalau seingat saya sekitar 95-97 M lah yang cair gitu. Nah, dalam proses pencairannya itu kemudian terjadi terjadi masalah ini. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara soal mekanisme, sayang sekali kemudian di studio tidak ada lembaga yudikatif gitu ya. Betul. Tapi artinya kalau misalnya saya boleh tanyakan ke Pak Aceng, sebetulnya seperti apa mekanismenya? Apakah kemudian ketika memang benar bahwa ada kota-kota ataupun kabupaten tertentu yang dikhususkan sehingga kemudian bisa jadi ada kecemburuan di wilayah seperti Kota Tasikmalaya, atau seperti apa? Selepas jeda Pak Aceng akan membahasnya, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.